Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ibu kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita bahas ayat yang tadi dibacakan oleh imam kita, surat An-Nisa ayat 36 ya. Kita baca ayatnya, surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari junubi wassahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan menyekutukannya, berbuat syirik dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, dan orang-orang terlantar, dan budak-budak yang kau miliki. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Nah, itu artinya surat An-Nisa ayat 36. Jadi ada 3 perkara yang Allah perintahkan dalam ayat ini. 1, wa'budullah, beribadahlah kamu kepada Allah. Nah, ini tugas pokok kita sebagai manusia, karena kita tidak dijadikan Allah kecuali hanya untuk itu, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Itu kalimat itu namanya qasar. Qasar itu artinya tidak ada yang lain. Ustaz dalam masjid. Nah, jadi kalau ustaz dalam masjid, boleh jadi ada yang lain juga di dalam masjid selain ustaz. Tapi kalau saya katakan tidak ada di dalam masjid kecuali ustaz, nah, tidak ada yang lain. Kira-kira begitu tuh bahasanya. Aku jadikan manusia untuk beribadah, tidak ada tugas lain selain ibadah. Tapi kalau tidak saya jadikan manusia kecuali untuk beribadah, tidak ada yang lain. Nah, berarti tugas kita hanya satu, beribadah kepada Allah. Yang lain-lain itu aksesoris saja, itu tidak tugas. Ya, itu aksesoris saja, pelengkap. Yang tugas ibadah. Makanya agama itu isinya perintah, larangan, salat, puasa, zakat, haji, ini pada malam, semuanya ibadah. Itu tugas kita. Lalu jangan sekutukan Allah. Jangan berbuat syirik, baik syiriknya dalam akidah maupun dalam ibadah, karena syirik itu dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Tak diampuni Allah dosanya, kekal dalam neraka. Itu syirik. Nah, yang ketiga, ihsan, agar kita berbuat baik kepada manusia. Nah, salah satu orang yang kita diperintahkan Allah berbuat baik kepadanya adalah wal jari zil qurba wal jari junub, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, jadi Bapak Ibu, satu kelompok manusia yang kita disuruh berbuat baik oleh Allah kepadanya adalah tetangga, apakah dekat ataupun jauh. Menarik itu Bapak Ibu, perintah berbuat baik dengan tetangga itu satu paket dengan perintah ibadah dan larangan syirik. Kenapa disatukan
berbuat baik pada tetangga ini dengan perintah ibadah dan larangan syirik. Satu, sehebat apapun ibadah Bapak Ibu, sehebat apapun ibadah Bapak Ibu, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, hebat ibadahnya, kalau tidak baik dengan tetangganya, maka semua ibadah itu tidak akan ada nilainya. Nanti saya bacakan hadis-hadisnya. Sehebat apapun ibadah orang, jika dengan tetangganya tidak baik, maka ibadahnya itu tidak akan bernilai di sisi Allah. Hapus. Satu. Yang kedua, jika seseorang menyakiti tetangganya, maka dosanya seperti syirik. Syirik itu dosa besar yang menghapus semua amal. Makanya kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, semua amal akan dihapus oleh Allah. Ini bahayanya kalau kita menyakiti tetangga, ya. Kalau kita ada baik dengan tetangga, semua kebaikan kita tidak akan dinilai Allah. Kalau kita sakiti tetangga kita, maka dosa menyakiti tetangga itu sama dengan berbuat syirik kepada Allah. Dosa besar. Nah, karena itu tidak sedikit ayat dan hadis yang menjelaskan perkara tetangga ini. Bapak Ibu kalau baca kitab-kitab tafsir, misalnya dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, itu dikutip satu hadis dari Mu'az bin Jabal. Suatu hari sahabat bertanya kepada Nabi maksud surat An-Naba ayat 18. Kata Allah kan begini ya di surat An-Naba 18, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua setelah kiamat, nanti Allah bangkitkan malaikat Israfil, tiup lagi trompet yang kedua, maka di hari itu semua manusia akan datang dalam keadaan berkelompok-kelompok, afwaja namanya. Nanti ada masanya kita akan dibangkitkan Allah setelah kiamat, pasti ya, akan ada hari berbangkit namanya. Semua kita bangkit kembali untuk mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah. Nah, di hari itu manusia akan datang berkelompok-kelompok. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa maksud berkelompok-kelompok itu nanti? Maka Nabi menangis, lalu Nabi berkata, kalian telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Ketahuilah, kata Nabi, nanti di hari kiamat setelah berbangkit, umatku akan dibagi Allah ke dalam 10 kelompok yang wujud mereka diubah oleh Allah. Nanti Bapak Ibu baca di surat Al-Waqi'ah ayat 61 gitu ya. Nanti manusia akan dibangkitkan Allah ya dalam rupa yang mereka tidak ketahui ya. Nah, ada 10 kelompok umatku yang akan dibagi oleh Allah dengan rupa yang beragam. Nah, salah satunya kata Nabi, faminhum muqatta'atun aydihim wa arjuluhum. Ada satu kelompok umatku nanti yang dibangkitkan tanpa tangan, tanpa kaki. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri kalau tidak percaya. Nanti kita ke sana sama-sama tuh, kumpul di sana. Dan itu tidak mudah. Karena berdiri di padang mahsyar saja kata Nabi 50.000 tahun. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bi miqdari nisfi yawma wa khamsuna alf sana. 50.000 tahun itu berdiri itu dan duduk itu berdiri saja. Bapak yang pada haji itu di Arafah itu berapa juta cuma manusia. Padang mahsyar kira-kira dibintang seperti itulah gambarnya. Semua kumpul di sana. Sejak manusia pertama sampai manusia terakhir, matahari dekat dengan kepala manusia seukuran tongkat jalak mata, dekat sekali. Panas tidak bisa dibayangkan, haus tidak bisa digambarkan. Dan ada manusia yang tidak ada tangan, tidak ada kaki, ya diinjak-injak apa segala macam, terserah orang di sana nanti. Nah, siapa mereka yang keadaannya begitu? Kata Nabi, allazina yu'dzuna al-jiran, yang di dunia selalu menyakiti tetangganya. Ini masalah tetangga, ini masalah paling berat di akhirat.
persoalan yang paling berat dihadapi manusia di akhirat tetangga, masalah dengan tetangga. Itu kenapa Bapak Ibu kalau baca hadis-hadis tetangga selalu berhubungan dengan hari akhir. Maka la yu'minu billahi wa bil yaumil akhir fal yukrim jarah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, muliakan tetangganya. Maka la yu'minu billahi wa bil yaumil akhir fal yuhsin ila jarih. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, muliakan tetangganya, berbuat baik pada tetangganya. Maka la yu'minu billahi wa bil yaumil akhir fala yu'zi jarah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, maka jangan sakiti tetangganya. Semua hari akhir. Kenapa? Karena di akhirat masalah yang paling berat dihadapi manusia itu masalah dengan tetangga. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah menyakiti tetangga. Kalaupun kita tidak akan bisa berbuat baik kepada mereka, paling tidak kita jangan menyakiti tetangga. Saya sering perhatikan Bapak Ibu, kalau apalagi kita tinggal di komplek Bapak Ibu ya, ada orang bikin tong sampah itu di batas rumah dia dengan rumah tetangganya. Itu menyakiti tetangga itu. Tong sampah pun tidak perlu ditutup Bapak Ibu. Because sampah diukur di tong tu, hanya lo dikunci yang dianjang ke sebelah. Tetangga itu dia bukan setuju, dia malas ribut dengan kita, tapi dia sakit tuh, sakit dia, perasaannya sakit, tapi dia coba menahan. Yang begitu tuh masalah di akhirat, percaya. Itu yang namanya yuzul dan jiran, yang menyakiti tetangga. Besok apa yang boleh dulu? Ibu yang itu tidak bertangan, tidak berkaki, percaya, sudah percaya. Maka kalau tong sampah apa itu terus bereso ini. Kau ada tong sampah di rumah orang, di rumah orang, ulangi power. Bikin tong sampah di depan rumah kita sendiri. Bikin tutupnya, kalau perlu kuncinya. Sebab kalau tong sampah pun dapat tutui, minimal rumah itu ke rumah orang sama lagi ciri ikan sampah. Ciri ikan itu bau kacang itu pergi ciri udang. Nah, kadang kalau ibu kau tong sampah memang sampahnya kau tidak jatuh ke rumah orang, tapi nyumbek gantungan sampah. Sampah gantungan itu bau tu. Caya orang kamu. Jadi gantungan sampah itu betongnya bau tadi tak kami lebih diutak ke tong sampah tu. Tutui. Itu kan banyak orang di mobil-mobil pun tak peduli itu. Jadi kalau jawab saya, itu masalah sepeda tapi itu menyakiti di ahli, menyakiti tetangga. Mereka hebat bawa rusuh itu. Satu kali tetangga sakit, apalagi itu sampahnya itu dikucil ke rumahnya, itu dia aja. Dan tahan itu bertahun-tahun dah kira waktu. Dah sakit namanya itu. Maka tolong lah ibu ya, sampah di rumah tolong dijaga itu. Ya. Boleh pakai cian, kalau tangka-tangka itu boleh lagi di akhirat, kalau tak tangan, tak kaki itu salah lah. Ya, kalau siapa kalau sembuh yang boleh Ustaz aku bahagia dan kalau sebenarnya sakit ibu tangka itu mulai lagi. Kalau nak nasihati, nak lagi tahu, tak ibu berubah sudah salah lah. Kalau kau sampah itu belui, jangan bersakit di tagawa. Sampah itu jadi gantungan, masuk kantor, kumpulan. Aku selalu apa-apa pakai nampak ya bu. Pagi maka sahur, sore maka sahur, maka sahur saya kerajaan juga. Kau apa pensiun banyak kerajaan juga kerajaan kan maka sahur kan. Apa kalau maka sahur yang namanya asuk kau racun kau. Iyo di muka rumah apa maka sahur, tapi asuk itu rumah orang itu. Anak orang asma bagi orang batuk bagi flu damam bagi kadang kain orang baru terjamur bagi lalu nasuh baju orang bagi dia dok kok pagi bakal sore bakal pagi bakal sore bakal orang batuk bukan kata curi kerja apa itu mandi menangkah aja batuk ya kok kayak ini apa kalau bakal sahur di rumah tu buat coba masuk tu masuk ke rumah orang rumah masuk tu saya dulu sampai pagi tu
kalau masuk ke rumah orang itu sakit berarti. Nah, aku salah tu sahur tu dikumpulan masuk ke salah kakak tu disampah, ya tu dan tukang sampai sampah tu dibagi tukang sampah mungkin. Jadi bangga kita dapat tinggal di ibu di sawah dan kau tinggal di tengah komplek mereka tu mau pakai sahur pagi sore. Kan menyakiti tetangga kan jualnya. Ya, hati-hati dulu, luar biasa persoalan tetanggaku yang paling berat di akhirat. Jangan menyakiti tetangga. Kadang tidak awal, tapi anak awal. Tolong bapak ibu yang punya anak bujang, tolong kecilkan anak doang, kenal pun ondang, jangan gerakan tidak ya. Kalau juga tidak progresif. Oh bunyi oleh Pak sama dah heboh. Pulang jam 1 malam ya bagaimana punya anak bujang. Orang kata kamu bagaimana kaji, orang tak tanya orang itu dengan tu. Kecil kata pun, kalau gaji kena progresif mendapat mulai dari gerbang pengiri ke dalam mana daya, dia bukan bunyi dia daya. Dia mengganti orang tu. Mungkin tak anak, mungkin tak awak, tapi harap tua ibu-ibu yang penuh yang mamanya harus kucing. Tolong kucing itu pun dikurung malam tu. Kurung kucing. Kalau ibu lapet kucing ibu tu tak malam dari lari kucing atau ulang ibu tu. Tak kaju-kaju orang lalu dan berumah dengan ibu tu. Kita pertama aku jatuh tu ibu, apalagi musim kahwin begini. Ya. Makanya tolong kalau kecil saya kurus jadi kucing tu tak ada nama. Kalau dilapet dia pun tidak ada juga pulang dulu. Ada. Tolong bapak ibu kalau tak lapet kucing boleh. Waktu bukit turun doang di bukit dah. Di bukit tu ya Allah kucing tu lapet dari apa ya? Satu urusan kucing boleh boleh. Kok terjadi apa-apa di kucing boleh bongkok yang boleh lapet. Aman. Biasa tercatat milik ibunya mengganggu orang dan dia sudah di akhirat percaya oleh kau. Tolong kucing tu burung malam di rumah. Apa pengajian tolong kami ujung anjing tu malam dulu kan maki-maki juga sampai pagi anjing tu ya dapat jam 2 banyak nyaku orang tak kalau tolong kami ujung anjing tu berarti anjing di komplek tu itu dia pak tinggal di sawah begitu pak tetangga kan sederhana usah tetangga dulu kan. Makanya kata Nabi di hadis Bukhari Muslim, kata Nabi wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min. 3 kali Nabi bersumpah demi Allah ini orang tidak beriman. Nabi dulu jarang bersumpah karena sumpah itu jarang dipakai Nabi karena Nabi itu orang jujur. Sumpah itu biasanya kalimat yang orang mungkin tidak percaya. Nabi tidak pada bersumpah, tapi dalam kasus ini 3 kali Nabi bersumpah demi Allah ini orang tidak beriman. Sahabat bertanya siapa dia ya Rasulullah? Kata Nabi, man lam ya'man jaruhu bawaikahu, orang yang tidak aman tetangganya dari dirinya. Itu makanya amalnya dihapus tadi saya katakan. Amal itu dinilai Allah kalau beriman. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Orang yang beramal saleh lagi perempuan baru diberikan ganjaran kalau dia beriman. Ini demi Allah tidak beriman kata Nabi. Siapa yang tidak aman tetangganya dari dirinya? Di balik kadang di betul dua karena kejadian beberapa bulan yang lalu. Jadi ulang pada tetangga, bidan yang tetangga itu menggali melampau. Nah tetangga yang berlaku Masya Allah setiap malam orang minum setiap malam minum batu hutang langsung sampai sana malam sudah itu musik karih tiap malam tetangga yang bertahun-tahun tak nyaman tapi tetangganya tetap diam ya karena malas mendekat. Puncaknya pada suatu hari itu pasien ibu bidan itu melahirkan di rumahnya melahirkan. Namun orang melahirkan betul-betul payah saja, mungkin patah dan lalu sakit kan. Habis melahirkan itu ingin istirahat nanti, tidak bisa lalu. Kalau musik kancang di sana lalu kala-kala bunyi batu deh, lajam sabari malam makin cucu. Akhirnya ibu bidan ibu di pasien itu datanglah ke tetangga tadi. Kapak yang punya lapor lupa, mohon maaf ya. Pasien dan waktu melahirkan, nyo ingin istirahat, boleh tak badan kiri pak tak pakai musik apa di situ.
Ayah dilakukan apa? Nyuapi ayah yang ingin mendidih di belakang Tuhan mengelapa nyusir ramen ke wajahnya. Alangkah buruknya tetangga. Sudahlah menyakiti jiwanya bertahun-tahun, fisiknya pun tidak disakiti. Pasti harus engkau tetangga yang begitu lupa. Ya. Itu makanya kata Nabi, demi Allah tidak beriman orang yang tidak aman tetangganya dari dirinya.